Nah, berikutnya adalah sebelum kita masuk ke permutasi dan kombinasi, kita belajar dulu tentang mencacah titik contoh atau titik sampel. Jadi jangan bingung ya, nanti ada istilah titik contoh itu sama aja titik sampel. Gitu. Nah, di sini ada kaidah penggandaan sebelum kita belajar permutasi kombinasi. Nah, sebelum kita belajar tentang kaidah penggandaan, permutasi, kombinasi, ada beberapa yang perlu saya sampaikan, yaitu tentang faktorial. Kalau kalian dari SMA, mungkin kalian udah belajar kalau ada yang namanya faktorial. Faktorial itu adalah perkalian berurut dari suatu bilangan asli. Gitu. Misalkan ada n faktorial, biasanya dilambangkan seperti ini. Faktorial, tanda seru. Kalau misalkan ada 5 faktorial, itu artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu. Kalau ada 4 faktorial, ya udah berarti itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau ada 10 faktorial, ya udah itu artinya 10 kali 8 kali 9 dan seterusnya sampai kali 1. Nah, kita juga bisa nulis seperti ini. Misalkan 5 faktorial, itu kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini bisa juga ditulis sebagai 5 kali 4 kali 3 faktorial. Mana 3 faktorial itu? Ini yang belakang ini nih. Ini bisa ditulis sebagai 3 faktorial. Atau bisa juga kalian tulis 5 kali 4 faktorial. Ini 4 faktorial. Gitu. Nah, kita masuk ke mencacah titik contoh atau titik sampel. Nah, di sini ada tentang kaidah penggandaan. Kaidah penggandaan itu adalah suatu operasi yang dilakukan dengan N1 cara, lalu operasi kedua dapat dilakukan dengan N2 cara, dan seterusnya operasi ke K dapat dilakukan dengan NK cara. Nah, ini nanti rumusnya tinggal dikalikan saja perkalian. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh untuk kasus yang berbeda-beda. Nah, jadi di sini ada sepasang dadu yang dilemparkan. Ada berapa titik di ruang sampelnya? Nah, kalian kan tahu dadu itu ada matanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dadu pertama. Dadu pertama. Lalu dadu kedua juga sama. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, angka 1 ini kan kalau misalkan dilemparkan secara bersamaan, itu bisa keduanya muncul 1-1. Bisa muncul 1-2. Bisa muncul 1-3. Bisa muncul 1-4 dan bisa muncul 1-5, lalu bisa muncul 1-6. Lalu bisa aja nih muncul 2-1. Muncul 2-2. Muncul 2-3. 2-4. 2-5 dan 2-6. Bisa aja muncul 3-1, 3-2, lalu 3-3, 3-4. Nah, itu bisa di list satu persatu, tetapi kan itu lama kan? Harus ngelis satu persatu itu lama sekali. Nah, makanya di sini tinggal kalian lihat aja mata dadunya itu ada berapa masing-masing. Ini ada 6, ada 6. Ya udah tinggal kalian kalikan aja. Ada 36 kemungkinan yang akan muncul jika sepasang dadu dilemparkan secara bersamaan. Kalian cacah satu persatu kalau nggak percaya. Jadi 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 dan seterusnya. Gitu. Nah, lalu berikutnya adalah ada berapa macam menu makan siang yang dapat dipilih jika terdiri dari 4 jenis sup, 3 jenis sandwich, 5 dessert, dan 4 minuman. Jadi ada sup nih. Ini sup. Lalu ada sandwich. Lalu ada dessert. Lalu ada minuman. Supnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Sandwichnya ada 3. 1, 2, 3. Dessertnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu minumannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, banyak kemungkinannya itu dia tinggal dikali. Dari mana, Bu? Kenapa tinggal dikali?
Misalnya kayak gini kombinasinya. Sup yang pertama bisa aja sama sandwich pertama, terus dia milih dessert yang pertama dan minuman yang pertama. Sup yang pertama bisa aja sama sandwich yang kedua. Lalu dia bisa aja sama dessert yang pertama dan pilih minuman yang pertama juga. Itu kan udah beda urutan nih. Misalkan sup yang pertama, sandwich pertama, lalu dessert pertama dan minuman pertama. Ini. Lalu bisa aja sup yang pertama, lalu pilih sandwich yang kedua, lalu pilih dessert yang pertama dan minuman yang pertama. Nih, udah beda kan urutannya, ada 2 di sini. Lalu bisa aja dia milih sup yang pertama, sandwich yang ketiga, tetapi dessertnya tetap yang pertama dan minumannya yang pertama juga. Nah, lalu bisa aja dia milih sup yang kedua, lalu sandwichnya yang pertama, dessertnya yang pertama dan minumannya yang pertama. Lalu bisa aja dia milih sup yang kedua, lalu sandwich yang kedua, dessert yang pertama dan minuman yang pertama, dan seterusnya sampai semua kemungkinan habis. Tetapi kalau di list itu kan sangat panjang, makanya dia cara mencarinya tinggal kalian kali aja berdasarkan pengertian kaidah pencacahan tadi gitu. Nah, lalu ini ada sedikit kasus yang berbeda. Jadi di sini ini harus ada analisis sedikit dulu. Terdapat angka 1, 2, 5, 6, 9. Hanya ini ya angkanya. Hanya ada 5 angka ini. Soal yang pertama, diminta menentukan banyak bilangan 3 angka. Bilangan 3 angka kan berarti bilangan ratusan. 125, 100 itu terdiri dari 3 angka. Yang dapat dibentuk dari angka di atas, artinya dari kelima angka ini. Jika yang pertama angkanya boleh berulang. Nah, yang pertama kalian buat dulu 3 kotak. Yang pertama ini sebagai ratusan, yang ini sebagai puluhan, dan yang terakhir ini sebagai satuan. Bilangan 3 angka itu kan berarti ratusan kan. Nah, kalau angkanya boleh berulang, berarti di sini ada 5 kemungkinan angka yang bisa dipakai. 5 itu artinya kita punya 5 kemungkinan angka yang bisa dipakai. Kenapa 5? Ya karena pilihannya ada 5. Lalu di puluhan juga ada 5 kemungkinan karena semuanya bisa dipakai. Angkanya boleh berulang. Lalu yang terakhir juga ada, yang ratusan juga ada 5 kemungkinan. Kenapa? Karena semua angka boleh digunakan. Gitu. Nah, jadinya banyak susunan yang mungkinnya tinggal kalian kali. 5 kali 5 kali 5. 125. 5 ini diperoleh dari kemungkinan angka yang tersedia. Angka yang tersedia itu adalah 5. 1, 2, 5, 6, dan 9. Gitu. Ada 5 jenis angka maksudnya. Lalu masalah yang kedua, kalau seandainya angkanya tidak boleh berulang. Angkanya tidak boleh berulang. Nah, ini tadi ratusan, yang ini puluhan, dan yang ini adalah satuan. Loh Bu, kenapa beda sekarang? Kenapa 3, 4, 5? Nah, di sini ada kata-kata tidak boleh berulang. Misalkan, yang satuan ini bisa angkanya 1, 2, 5, 6, dan 9. Berarti masih ada 5 kemungkinan. Nah, nanti kalau misalkan saya mau pakai angka 1 di bagian satuan, berarti angka 1 ini udah nggak boleh digunakan di bagian puluhan karena angkanya tidak boleh berulang. Nah, makanya di sini tinggal 4 kemungkinan. Berarti angka yang bisa digunakan hanya 2, 5, 6, 9. Karena angka 1 udah digunakan di bagian satuan. Nah, di sini kenapa 3?
misalkan di bagian keempat itu saya pilih satu angka, yaitu angka 4. Berarti angka 4 udah nggak boleh, kok angka 4 sih. Di bagian kolom kedua tadi kan angka 1 udah nggak boleh digunakan, berarti kemungkinannya tinggal 2, 5, 6, dan 9. Nah, sekarang di kolom yang pertama itu tinggal 3 kemungkinan. Misalkan saya pilih menggunakan angka 9 di kolom yang kedua, di bagian puluhan. Berarti di kolom pertama pilihannya tinggal 2, 5, atau 6. Tinggal 3 kemungkinan. Makanya di sini ditulis 3. Jadi kalau satu angka udah digunakan di kolom yang terakhir, tidak boleh digunakan di kolom yang keempat. Berarti kemungkinannya tinggal 4 aja, karena satu angka udah digunakan di bagian satuan. Lalu yang ini tinggal 3. Kenapa tinggal 3? Karena 2 angka sudah digunakan sebelumnya di kolom yang tengah sama di kolom terakhir, makanya tinggal 3 kemungkinan. Nah, makanya di sini hasilnya adalah 3 kali 4 kali 5. Hasilnya adalah 60. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya adalah tentukan bilangan genap 3 angka yang dapat dibentuk dari angka di atas tadi. Tadi angka yang tersedia adalah 1, 2, 5, 6, dan 9. Nah, di sini dalam hal ini angkanya boleh sama ya, bebas angkanya. Nah, di sini hanya ada kemungkinan, 2 kemungkinan. Kalau bilangan genap 3 angka itu kan berarti sama seperti tadi. Ini ratusan, ini untuk yang puluhan, ini untuk yang satuan. Kalau kita ngomongin bilangan genap, bilangan ganjil, entah itu untuk puluhan, satuan, ribuan, pasti kita ngelihat angka terakhirnya. Misalkan 256, 271, 258. Kita bisa tahu dia ganjil atau genap dari mana? Dari angka terakhir ini kan, dari satuannya kan. Kalau satuannya ini habis dibagi 2 berarti dia genap. Kalau tidak habis dibagi 2 berarti dia ganjil. Kalau ini berarti juga genap. Gitu kan? Kita bisa tahu suatu bilangan itu ganjil atau genap. Nah, makanya di sini hanya ditulis 2 kemungkinan. Supaya bilangan itu jadi bilangan genap, berarti angka terakhir itu harus 2 atau 6. Tidak ada angka yang lain. Kalau angka terakhirnya itu 1 atau 5 atau 9, dia akan jadi ganjil. Makanya di sini hanya 2 kemungkinan. Lalu yang belakang, yang kolom kedua itu 5. Semua angka boleh masuk karena tidak berpengaruh. Dan yang kolom pertama itu juga 5 karena tidak berpengaruh. Angkanya boleh sama. Berarti ada 5 kemungkinan. Tinggal kalian kali aja. 5 kali 5 kali 2. Ini 2 atau 6. Nah, lalu yang berikutnya adalah banyak bilangan ganjil 4 angka. Kalau 4 angka berarti kan dia ribuan. Ini kolom yang pertama itu ribuan. Jadi bikin kolomnya itu tergantung permintaan. Kalau 4 angka bikin aja 4 gitu. Ini ratusan. Yang ini puluhan. Dan yang ini adalah satuan. Nah, sama kalau kita disuruh bikin bilangan ganjil 4 angka, kita perhatikan kolom kotak terakhirnya aja. Di kotak terakhir itu bilangannya harus ganjil, angkanya harus ganjil. Nah, kalau kita disediakan 5 angka ini tadi, di sini yang ganjil itu adalah 1, 5, sama 9. Berarti ada 3 kemungkinan supaya dia bisa ganjil. Angka belakangnya, angka paling belakang itu adalah 1 atau 5, 1 atau 5, atau 9. Lalu yang berikutnya untuk yang puluhan itu boleh 5 karena masih ada 5 kemungkinan angka. Kan angkanya boleh sama, kecuali angkanya berbeda, berarti nggak boleh 5 gitu. Lalu yang berikutnya itu 5 lagi karena ada 5 pilihan angka, dan yang berikutnya juga 5 angka lagi, ada 5 pilihan lagi karena ada 5 pilihan angka. Kalau udah tinggal kalian kali. Jawabannya adalah 375. Nah, lalu yang ketiga ada contoh. Dalam suatu kompleks perumahan, terdapat nomor rumah yang terdiri atas 2 angka dan 1 huruf.
2 angka, dan 1 huruf. Berapa banyak kemungkinan susunan nomor rumah yang dapat dibentuk? Nah, pertama kalian buat dulu nih, ini bagian angka, karena tadi dibilang 2 angka, dan yang ini bagian huruf. Loh Bu, kenapa ini 10? Kenapa ini 10? Angka itu ada berapa sih? Angka itu kan ada 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9. Sedangkan huruf itu ada 1, 2, 3, huruf itu ada A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Ini ada berapa banyak sih? Ini kan ada 10. Sedangkan huruf itu banyaknya ada 26. Ya udah, tinggal kalian tulis aja. Ini ada 10 kemungkinan, ini ada 10 kemungkinan. Karena angkanya ada 10. Dan yang ini ada 26 kemungkinan. 26 kemungkinan dari mana? Karena huruf itu ada 26. Makanya ada 26 kemungkinan. Jawabannya tinggal kalian kali aja, yaitu 2600. Seperti itu untuk kaidah pencacahan.